Halo, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga baik-baik saja. Semoga keberkahan, kesuksesan, dan harapan, impian, manifestasimu segera terwujud. Hari ini adalah tentang kabar bahagia yang potensinya kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Sebelum kita mulai, aku ada pengumuman ya. Sebenarnya sih ini bukan pengumuman baru ya. Karena sepertinya banyak orang yang kayak protes ya bahwa aku sekarang cuma posting video singkat ya, karena itu kan dari provider lain lah ya, dari TikTok ya. Aku share juga di YouTube. Tapi yang panjang ya, yang long version itu pasti aku buat. Diusahakan sih memang setiap hari ya, lovelies. Oke. Jadi nanti tinggal cari aja di playlist aku, mau yang pendek, mau yang panjang, monggo ya. Mau private reading juga monggo ya. Seperti itu. Nah, untuk pembacaan ini tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, resonate, atau relate sama kamu. Disarankan tadi ya ke personal reading kalau mau lebih detail. Nah, bagi kamu yang belum bisa memutuskan mau pilih yang mana, ini part 1 aku pakai tarot for all ages. Yang kedua ini part 2 tarot dari Good Karma ya. Oke. Tapi karena ini adalah kabar bahagia, monggo juga silahkan kalau mau klaim energi dua-duanya ya. Oke. Aku akan mulai dari part 1 ya. Yang belum bisa memutusin, di pause aja videonya. Bye. Halo part 1, tadi kamu pilih tarot dari deck tarot dari Tarot for All Ages ya. Ini nanti kita buka belakangan mengenai kabar bahagia yang potensinya kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Oke. Nah, kita lihat tahapannya apa. Kan aku bilangnya dalam waktu dekat, tapi biasanya itu lebih ke tahapan. Pasti banyak ya nanya itu, terutama di personal reading, kapan sih jodoh itu datang, kapan sih aku kaya ya. Nah, kapan semesta pasti jawabnya ketika kamu siap, whenever you are ready. Semuanya seperti itu ya. Ada yang menunggu kesiapan spiritual, ada yang menunggu harus menutup pintu masa lalu sehingga keberkahan atau pintu-pintu yang terbuka untukmu itu ready untuk dibuka ya. Gitu. Oke, bismillah ya part 1 ya. Oke. Ada the star. Aku sih lihat ya untuk pile 1, kamu sepertinya seperti digambarkan 10 pedang, ada the star, ada 5 piala. Aku rasa kamu sepertinya ada sesuatu yang luruh nih, ada satu kehilangan. Bisa dicinta ya, karena ini energinya piala di suatu emosi. Misalnya ada keluruhan cinta itu putus atau di ghosting ya, atau bisa saja kamu ada konflik sama keluargamu, atau bisa juga konflik ini sama ya sahabat juga bisa kalau aku lihat ya. Konflik sama pasangan juga iya. Nah, jadi aku lihat seperti digambarkan 10 pedang ini, kabar bahagia atau anugerah ini tinggal sejengkal lagi, tapi sepertinya PR kamu harus healing. Seperti digambarkan the star ya. Ini kayaknya ya, ini coba energi air tumpah, ini juga tumpah. Nah, kayaknya semesta makanya harus healing, karena kalau aku lihat ya kayak ada burung merpati, ini lambang perdamaian. Kamu akan berdamai, kamu akan damai dengan dirimu, kamu akan membuka suatu kehidupan atau kebahagiaan itu akan datang kepadamu ketika kamu berdamai dengan apa yang terjadi, terutama berdamai dengan dirimu, nggak nyalahin dirimu juga, karena semua terjadi itu nggak kebetulan. Ketemu seseorang yang menyakitimu, ketemu seseorang yang sepertinya kamu udah berbuat baik, ternyata dia mengkhianati kamu, itu juga nggak kebetulan, ada pembelajaran. Nah, ketika ini, maksud aku kamu sudah surrender ya, menutup pintu masa lalu, kalaupun ini tentang pengkhianatan, pastinya forgiven but not forgotten. Ada yang nggak bisa dilupain, dimaafin iya, karena itu ada untuk pembelajaran. Nah, seperti digambarkan the fool ini,
kamu sepertinya ngebuka ya pintu keberkahan, pintu kebahagiaan. Open sesame gitu ya. Open, kebuka nih kabar-kabar bahagianya seperti itu ya. Coba kita buka di oracle-nya ya lovelies. Vegetarian. Oke. A new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. Ini juga nggak melulu harus vegetarian ya, tapi bisa saja kamu jadi tertarik ke vegetarian gitu. Karena bisa saja ya, ada suatu hal di mana kalau ada sesuatu terjadi dan itu kayak broken hearted banget gitu ya, itu ada sesuatu terjadi loh. Sadar nggak sadar ya, kayak aku itu jadi agak ngurangin, nggak begitu suka daging ya. Masih makan, aku mau makan apa aja ya, cuman nggak seperti dulu gitu. Nggak seperti dulu. Malah kalau ke rumah makan lebih seneng ngambil tahu, tempe gitu ya. Nah, bisa saja juga ini memicu kamu untuk lebih sehat. Memicu kamu untuk tampil, maksud aku memicu kamu untuk punya lifestyle berbeda. Seperti itu ya, oke. Coba aku tarik lagi ya. Bisa saja ini hanya untuk beberapa orang. Bisa juga lifestyle ini kamu jadi senang olahraga ya. Karena bisa saja itu salah satu jalan keluar kamu healing. Atau menekuni suatu hobi baru juga bisa. Be yourself katanya. Menjadi dirimu sendiri ya, oke. Ya itu penting banget. Bisa saja ya keluruhan ini seperti digambarkan 5 piala ini dikarenakan kamu mau menyenangkan orang, to please someone, atau untuk berbaur sama orang-orang, sama orang kantor, sama siapapun misalnya ya, kamu nggak menjadi diri sendiri. Yang ada malah kamu jadi stagnan. Yang ada kamu kehilangan jati dirimu. Yang ada toh mereka juga mencintaimu tidak apa adanya. Ada sesuatu yang dimauin sama seseorang atau siapapun itu ya. Dan kamu seperti digambarkan 5 piala ini ada yang tumpah nih ceritanya ya. Jadi ada suatu kehilangan lah kalau aku rasa. Nah di sini kan ada ular, artinya ini obat untukmu. Pahit-pahit juga harus dimakan karena itu bisa menyembuhkanmu. Itu suatu pengalaman yang berharga yang justru emang kamu didesain ke sana ya agar kamu belajar biar tangguh, biar bisa belajar menjadi diri sendiri ya. Bisa saja juga jadinya seperti digambarkan vegetarian ini kamu punya lifestyle yang unik ya gitu kalau aku lihat ya. Ada awakening, ada two of winter. Nah di awakening ini kamu ya dari pembelajaran berharga ini ya, kamu ini kalau aku lihat punya kacamata baru. Kamu merubah cara kamu memandang situasi, merengkuh keunikan kamu sendiri. A temporary pause in the action. Nah sepertinya yang aku lihat di sini bisa saja ini suatu kejadian yang aku tadi bilang keluruhan atau apapun itu udah lama berlalu. Namun ya kok kamu kayak masih galau. Perasaan kamu udah nutup pintu, bisa aja kayak gitu ya. Seperti digambarkan The Fool itu. Tapi kok aku nggak bahagia-bahagia. Nah bisa saja ibarat mobil ya. Mobil nih lagi dibenerin, mau diganti mesin turbo sama semesta. Itu kamu ceritanya. Nah kamu di pause dulu, diam dulu di bengkel. Karena kayaknya bakal ada ditambah suatu sensitivitas seperti digambarkan two of winter, 2 musim dingin. Makanya kamu seperti stagnan ya, ada indecision juga sepertinya kalau aku lihat ya, seperti itu. Jadi kayak galau ya, biasanya kalau masuk ke dark night of the soul itu galau, ada yang depresi malah kayak gitu ya. Coba kabar bahagianya apa sih? Sebenarnya kabar bahagianya itu lebih ke spiritualitas kamu kalau aku lihat untuk pile 1 ini. Kamu kenceng di energi Aquarius ya, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi karena ini pembacaan umum dan hanya 2 pile, pasti zodiak lain juga ada ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ya, Aries ya, Sagittarius ya. Oke, kabar bahagianya apa dong? Please untuk pile 1 ya. 9 pedang. 5 pedang. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alhamdulillah.
10 piala. Nah, ini cara pandang baru kamu. Kamu menjadi lebih dewasa, lebih tangguh ya. Ibarat prajurit tuh, kamu tuh udah lulus nih, lulus ujian. Udah ready for a battle. Tapi bukan suatu pertempuran, namun menjadi diri sendiri, siap untuk kehidupan berikutnya. Karena kehidupan berikutnya kabar bahagianya. Kamu mendapatkan fulfillment, energi kebahagiaan yang full gitu ya. Lihat aja ya. Piala kamu udah gak tumpah komplit nih ya, ada 10. Ada rainbow, artinya hidupmu berwarna. Ini ada tangan 2, bisa saja energi 10. Piala ini energi di mana keluargamu harmonis, dengan keluargamu jadi harmonis ya. Seperti itu. Ini sih bisa di apa ya, kayak di misalnya ya, kabar bahagianya itu kamu udah punya pasangan, misalnya nih punya baby, terus kedatangan soulmate, jodoh. Nah, kenapa sekarang kayak seperti ini ya, kayak gelap gitu kehidupan, itu artinya emang kamu lagi disiapin. Itu yang aku lihat ya, kayak lagi siapin semesta gitu loh, lovelies. Oops. Tuh, oh my god, ini 10 piala, ini 10 of Pentacle. Materi juga nggak jadi masalah ya. Tuh, Temperance, kamu akan baik-baik saja. Oke, makasih banyak kalau pas 1. Tadi aku nggak bisa pilih loh, jadi bisa kamu klaim aja dua-duanya ya. Aku klaim dua-duanya nih pile ya. Maksud aku ya pas 1 sama pile 2 ya. Oke, alhamdulillah itu kabar bahagiamu. Tapi memang menuju ke sini kamu harus kuat dulu. Kuat menanggung kebahagiaan nanti ya, kuat menanggung keberkahan rezeki juga, dan kamu akan baik-baik saja. Keseimbanganmu, ibaratnya mesin udah jadi turbo dan kamu punya cara pandang baru. Ada spiritual awakening di sini. Untuk beberapa kasus kamu bisa dimungkinkan punya bakat spiritual. Coba ya cek video aku yang berjudul tentang apakah kamu punya bakat spiritual. Ada lagi satu lagi, bakat spiritualmu itu apa sih gitu ya. Oke ya lovely, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol, jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. Halo Pak 2, tadi kamu pilih tarot dari Good Karma ya. Oke, ini adalah tentang kabar bahagia yang potensinya kamu dapatkan dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini ya, sebenarnya kalau waktu itu agak susah untuk dijabarkan atau dikalkulasikan ke tahun, bulan, atau hari, atau jam, atau detik, tapi lebih ke tahapan. Nah, kalau tahapanmu cepat melewati suatu ujian kehidupan misalnya ya, itu ya semakin cepat gitu loh ya. Oke, sekarang kita coba untuk melihat kabar bahagia yang potensinya kamu dapatkan dalam waktu dekat ya. Oh iya, kalau kamu misalnya pilih dua-duanya nggak apa-apa loh ya. Ini aku juga pilih dua-duanya, jadi nonton dua-duanya ya. Oke, bismillah. Tuh, pile 2. Ada 5 tongkat. Oke. 10 tongkat. King of Sword sama 6 of Coin. Oke, coba aku tarik klarifikasi untuk 5 tongkat ya, sama 10 tongkat. Ini sih terbalik ya. Nah, tapi sebenarnya aku hari ini enggak baca terbalik. Gimana dong? Oke, 4 tongkat, 5 tongkat, 10 tongkat ya, kencang di Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn. Tapi akan ini pembacaan umum, pasti ada yang Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Kalau aku lihat sih ya, untuk pile 2 ini kabar bahagianya ya, setelah kalian melewati suatu konflik, kalau aku rasa ya bisa konflik, bisa juga jadi suatu keluruhan. Ambil aja mana yang relate, yang cocok sama kamu ya. Itu aku lihat kamu berusaha untuk tegar gitu loh ya, berusaha untuk tegar. Seperti digambarkan King of Swords ini, seperti digambarkan The Hermit ini, dimana aku lihat kamu mencoba untuk
fokus ya, terdiskoneksi dari apapun yang sepertinya membuatmu kebebanan, membuatmu kepikiran. Nah ini si The Tower ini. Ada suatu keputusan yang harus kamu ambil seperti digambarkan Two of Swords ini, atau kayak ada energi di mana sepertinya kamu berada di persimpangan, di suatu crossroad gitu ya, mau kemana nih, kayak gitu ya. Sepertinya sih ini adalah suatu pilihan untuk cerita cintamu seperti digambarkan 4 tongkat ini, yaitu bisa saja kamu berada dalam suatu persimpangan di mana misalnya ini kamu harus stay atau move on, diterusin atau enggak, kayak gitu ya. Namun yang terjadi seperti digambarkan The Tower ini sepertinya ada satu kejadian yang sebenarnya kamu nggak bisa terima gitu ya. Jadi kalaupun diterusin, kamu kayak masih keingetan aja masalah itu, mungkin pengkhianatan ya, seperti itu, atau mungkin kamu punya perbedaan yang sulit banget untuk dijembatani ya. Oke, ada The Magician di sini. Oke. The Magician-nya. Nah, bisa dimungkinkan ya, ini tuh merubah kamu dalam suatu kedewasaan. Semesta mendidik kamu untuk lebih tangguh, semesta mendidik kamu untuk lebih memikirkan kamunya, untuk lebih fokus ke kamu. Setiap keputusan, aku rasa dulunya kamu lebih mikirin teman-teman, lebih mikirin orang tanpa sadar kalau kamu terdehidrasi, kalau kamu kesedot energinya, kekuras energinya. Seperti itu ya, makanya ada Tower Moment di sini. Gitu ya. Oke. Kabar bahagianya sebenarnya ya, ketika kamu mulai fokus lagi ke kamunya, kamu dapat sukses seperti digambarkan 6 koin, 6 tongkat. Kamu jadi dewasa. Kamu bisa menentukan fokus. Kamu mencintai diri sendiri. Kamu punya respect kepada diri sendiri. Itu yang aku lihat. Gitu ya. Ya, dapat sukses terutama di finansial. Kalau aku lihat ada keberkahan materi. Untuk yang pilih PAL 2. Aku tadi tertarik sedikit nih ke PAL 2 ya. Aku klaim energi keberkahan materinya ya. Oke. Di sini ya aku lihat ya, bisa saja misalnya ada sesuatu terjadi, ini tiba-tiba aku dapat intuisi, bisa saja kamu kayak hubungan cinta ini entah gimana caranya, atau kamunya juga kayak mendapatkan suatu Tower Moment ini dikarenakan ada energi negatif. Sorry ya, misalnya pelet, misalnya santet ya, seperti itu. Tapi nggak usah takut ya, banyak banget orang yang ngebahas bahwa santet itu bisa dikalahkan ya dengan energi positif, dengan happy, kamunya happy dan nggak percaya, nggak usah percaya ya, percaya emang ada ya, tapi maksud aku tuh positif aja, Tuhan jauh lebih maha kuat ya untuk mengalahkan hal-hal negatif tersebut, intinya itu. Namun apapun itu, kabar bahagianya ya, aku lihat yang dulu membuat kamu terkukung, yang dulu membuat kamu seperti energi The Hermit ini terdiskoneksi ya, ketika kamu keluar dan kamu mulai fokus ke kamu, aku rasa ini sukses sama keberkahan materi ya. Coba kita lihat di kartu ini ya, ada The Dreamer, embrace your true purpose, begin a new adventure, trust yourself. Betul ya, aku lihat kamu percaya pada diri sendiri. Kamu ibaratnya meninggalkan tuh yang lama-lama, semua ditinggalin, pintu udah tertutup ya, kebuka pintu baru kalau aku lihat, karena ini aja The Fool nih, The Dreamer ini. Kamu sekarang ibaratnya punya buku kosong, kamu tinggal nulis lagi. Kebahagiaan, keberkahan materi, traveling around the world, monggo ya. Keberkahan materi juga bisa. Oke. Ada Queen of Autumn yang aku rasa ini adalah penjelmaan kamu setelah melewati hal ini menjadi seseorang yang baik hati, tetap kamu, karena kamu dasarnya baik hati ya. Gampang memberi gitu, dermawan kamu tuh ya, anggun, practical, stylish,
cowok maupun cewek, feminin maupun maskulin. Aku lihat di sini ya. Oke. Oh, new home. Yes, sesuatu yang baru. Moving is a step in the right direction for you. Ya, kamu kan sekarang di sini nih kayak ragu ya mau menentukan kemana, tapi sepertinya ketika kamu seperti digambarkan The Hermit ini lebih banyak berkontemplasi, mendengarkan kata hatimu, percaya pada dirimu sendiri, Tuhan itu mengarahkanmu ke mana seharusnya kamu mengarah, yaitu ke ini, keberkahan materi sama ke sukses. Gitu. Sebentar ya, aku ada yang ditujukan ya ke kamu. Ya, hang on, jangan kemana-mana. Lovelies ya, Lovelies. Aku kemarin ya mencoba untuk membuat money ball ya, money ball. Tuh. Ini bukan suatu hal yang mistis ya, bukan sesuatu hal yang sepertinya musyrik gitu ya. Tapi ini energi. Dengan membuat ini, kamu yakin Tuhan akan ngasih. Ibaratnya kamu buat apa ya, kalau nulis itu kan kayak narik juga ya. Biasanya aku nulis ya. Tapi kemarin aku iseng aja ya, ada video yang menerangkan tentang ini, money ball ya. Nah, ini juga bisa kamu lakukan untuk narik energi ya. Mengenai caranya gimana, nanti aku buat tutorialnya kalau rame nih ya. Oke ya, Pal 2 sudah nonton, jangan lupa kasih aku jempol ya. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum subscribe ya. Ini nggak kelihatan ya tuh. Oke. Makasih sekali lagi, bye.